Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Hey insan muda, sekarang ini saya sudah berada di kampus bisnis Umar Usman. Pengen ngobrolin terkait bagaimana mendatangkan cuan dari produktivitas sebagai bisnismen. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi bersama Fajri Boim di sini dalam program Bertamasya, bercerita tentang pemberdayaan masyarakat dompet duafa. Selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun ini kalian apa yang sudah dicita-citakan yang belum tersampaikan di 2023 bisa tercapai di 2024. Amin. Dan sekarang ini Fajri sudah berada di kampus bisnis Umar Usman yang berlokasi di Kodija Learning Center, Ciater, Tangsel, Tangerang Selatan, Banten. Sekarang ini kita karena Fajri sudah berada di kampus bisnis, kita akan membahas terkait bisnis, metode-metode, nanti juga akan ada pembicaraan terkait kisah-kisah alumni yang sukses-sukses ya kan. Nah, mau tahu seperti apa? Dan sekarang ini langsung aja Fajri sudah bersama narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Pak nih. Namanya siapa? Okay. Sebagai apa di kampus bisnis Umar Usman? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Coach Ruli Baskara. Saya seorang Certified Business Coach. Dan di kampus Umar Usman ini menjadi seorang dosen dan juga coach ya. Sejak tahun 2017-2018 gitu. Oh berarti kalau di kampus bisnis Umar Usman ini panggilannya coach ya? Iya, karena di kampus Umar Usman ini kita menggunakan pendekatan metodologi coaching. Jadi selain ada trainingnya atau ada materi yang dibawakan oleh dosen, kemudian disempurnakan atau dilengkapi dengan pendampingan didampingi oleh seorang coach begitu. Wow, luar biasa sekali nih insan muda nih. Wow, exciting banget nih karena narasumber kita kali ini tuh certified business coach. Business coach. Ya. Wow. Coach tadi dari 2017-2018 kira-kira. 2017-18 ya. Ya. Berarti sudah berapa angkatan nih coach di kampus bisnis Umar Usman? Angkatan 7, angkatan 8 mungkin ya. Angkatan 8 lah kira-kira. Angkatan 8 sampai sekarang angkatan 11. Berarti sudah 4 angkatan ya. 4 angkatan ya coach ya. Nah, susah nggak sih coach kalau misalkan mau jadi bisnismen coach? Apalagi dilihat dari sudut pandang seorang certified nih coach ya. Kalau dibilang tadi katanya susah gitu ya. Susahnya apa tuh coach? Ya, itu kenapa sedikit yang menjadi pebisnis gitu ya. Kalau gampang ya akan banyak jadi seorang pebisnis. Iya. Nah, susah kenapa? Karena sejak kecil mungkin bisa jadi ya di generasi saya begitu tidak ada yang punya cita-cita jadi pebisnis gitu. Kenapa coach mau jadi cita-cita jadi pebisnis coach? Bukan cita-cita, kan saya bilang saya bukan sebagai seorang pebisnis bukan cita-cita saya. Gitu ya. Okay. Dulu cita-cita saya adalah jadi insinyur gitu ya. Insinyur. Jadi kalau di generasi saya Gen X itu kalau nggak insinyur, dokter. ABRI gitu ya, terus apa lagi guru segala macam gitu ya. Nah tapi menjadi pebisnis itu tidak terpikirkan sama sekali dulu menjadi cita-cita gitu. Jadi menjadi seorang pebisnis atau pengusaha itu adalah karena the power of kepepet. Ya, the power of kepepet itu macam-macam. Ada yang kepepet nambah, udah nyebur langsung gitu ya. Perlu nambah penghasilan, kepepet karena kena PHK, kepepet karena punya hal yang kurang keuangannya begitu sehingga mau nggak mau menjadi seorang pebisnis adalah the power of kepepet di zaman saya. Tapi sekarang sudah ada pergeseran di mana banyak generasi Z ya, kalau kita ngomong sekarang generasi Z ini yang sudah memiliki cita-cita sejak awal menjadi seorang pengusaha atau pebisnis. Itu kenapa hadirlah kampus bisnis Umar Usman. Gitu insan muda. Ya. Nah, kalau metode pembelajarannya sendiri nih coach, kan antara yang sudah expert lah di bidangnya kan, sama yang baru memulai nih coach. Itu Coach Ruli mengajarkan metode apa coach untuk para siswa ya di sini ya? Itu metodenya apa tuh coach? Jadi begini, kebanyakan seorang
seseorang yang ingin menjadi pebisnis, pertanyaannya kebanyakan adalah gimana caranya, how to. Sehingga waktu dia sudah tahu caranya, gitu, dia tidak kuat fondasinya. Metodologi bagi saya sebagai seorang certified business coach, sebelum ke how to, maka saya akan tanya dulu why-nya apa. Ya, banyak pelaku bisnis hanya tahu caranya, tapi kenapa dia harus melakukan itu, dia itu nggak kuat. Contoh, banyak pengusaha atau pemula gitu ya, sekedar untuk tambah-tambah uang jajan, uang bensin, betul. menambah pendapatan keluarga. Why-nya itu, maka yang didapatkan adalah itu. Gitu ya sekedar nambah-nambah aja gitu. Dia tidak bisa menjadi lebih besar. Kenapa? Karena why-nya cuma segitu. Cita-citanya cuma segitu aja, gitu ya. So di awal saya akan pertanyaan adalah why-nya dulu. Kenapa Anda memilih menjadi seorang pengusaha atau mau belajar seorang pengusaha? Kenapa? Karena itu kalau sudah kuat, maka setelah why adalah what. Ya, kaidahnya setelah why tahu kenapa, maka yang kedua adalah what. What itu apa? Apa sih yang kita perlu pelajari? Apa sih yang kita butuh perlu kita pahami? Apa-apa saja, itu banyak ilmunya. Nah, kemudian sudah tahu kenapa, kemudian apa yang pelajari. Nah, baru how to mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu pakai metodologi, nanti metodologi coaching namanya. Gitu. Nah, jadi di metodologi coaching ini kita lebih banyak menggali potensi dari para pelaku pebisnis gitu. Kalau di kampus bisnis adalah para mahasiswa gitu, menguatkan identitas dirinya. Karena bayangkan identitas seorang murid yang baru lulus dari SMA, ya baru lulus kuliah, itu kan kalau kita ngomongnya di sini adalah katanya bilang labil gitu ya, labil. Nah, itu kita kuatkan dulu identitasnya. Jangan sampai dengan mudahnya mau nyemplung nanti ke bisnis mudah patah, ya. Generasi Z kan banyak yang menyebut sebagai generasi strawberry itu. Kelihatannya keren tapi lembek gitu ya. Ini kita di kampus Umar Usman ini menguatkan identitas dirinya, baru nanti kita dampingi dalam menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam kampus Umar Usman ini. Gitu. Tadi kan coach bilang why-nya, what-nya, terus how to. Nah, kalau pertama-tama nih coach menghadapi mahasiswa nih coach, masuk ke kelas ya kan, pernah nggak sih coach secara persuasif dulu nih coach nih, biar tahu dulu karakternya apa, baru metode yang tadi coach sampaikan tuh biar bisa masuk gitu coach. Itu kan penting juga ya coach ya. Penting banget. Jadi menghadapi Gen Z ini seperti saya menghadapi anak saya. Anak saya Gen Z gitu ya. Jadi yang saya menghadapi di kampus ini ya seperti menghadapi anak-anak saya begitu ya. Nah, pertama kali saya akan kalau saya mengajar Gen Z dengan milenial atau Gen X gitu, itu pasti akan beda gitu ya. Kalau dulu pertama kali ngajar, saya wajibkan anak-anak itu, mahasiswa ya maksudnya, adalah mencatat. Itu susah ya minta ampun. Karena anak-anak sekarang Gen Z senangnya adalah nonton YouTube gitu ya. Nyatetnya di handphone. Nah, gitu. Atau kan minta PPT-nya langsung coach ya kan. Itu dia ya. Terus boleh nggak nanti minta PowerPoint-nya atau minta presentasinya gitu ya. Jalur pintas ya coach ya. Itu di awal-awal memang itu challenge buat saya gitu ya. Buat kami para pengajar, coach di kampus Umar Usman itu adalah challenge-nya. Nah, kemudian seiring dengan waktu saya yang menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan bukan mengurangi value saya miliki, bukan, tetapi supaya apa yang saya mau sampaikan mereka dapat, mereka terima dengan baik gitu. Oke, kalau gitu coach, kalau saya kuliahnya hanya di kelas saja, bosan mereka. Nah, saya sering ajak mereka keluar. Keluar itu ke usaha-usaha juga coach? Bisa kita ke tempat. Saya pernah bawa ke Kebun Raya Bogor. Ya, jadi kita belajar sambil melihat alam lah ya. Alam. Kemudian kita diskusi di tengah-tengah, terus kemudian makan siang bersama gitu ya. Atau kita waktu itu pernah ke salah satu UKM di Soto Gebrak, tahu? Soto Gebrak di Tebet itu ya.
itu heboh kan. Nah kemudian kita ambil hikmahnya, kita bedah apa yang membuat value dari Stokobrak sehingga bisa turun temurun menjadi sampai sekarang sudah hampir 30 tahun lebih dan tetap berjalan meskipun yang pemiliknya sudah nggak ada. Ya, terus pernah ke beberapa tempat ya, tempat. Sebenarnya untuk menyampaikan kepada mereka ini loh, sebuah bisnis kalau memang kuat di value-nya, gitu ya, tidak akan tergeser oleh waktu atau tren-tren zaman sekarang. Kan banyak ya sekarang ya bisnis yang tren, yang ikut-ikut ya, habis itu tutup gitu ya. Nah kita ingin mereka sudah identitasnya sudah kuat, punya value dan bikin bisnis yang sustain. Ya. Gitu. Yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas juga bukan cuma sesaat tetapi panjang gitu Coach ya. Dan nggak cuma dagang, nggak cuma jual beli. Ada sesuatu pemberdayaan yang memang menjadi value dari kampus Umar Usman bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya. Coach, saya tertarik banget tadi Coach bilang turun menurun. Zaman sekarang itu banyak banget orang tua mungkin Coach yang sudah mempersiapkan gitu ya. Wah ini nanti pengganti gue nih nanti pengganti usaha bisnis nih, keluarga gitu Coach. Nah itu bagaimana Coach terkait dengan value seperti itu Coach? Iya, jadi itulah bisnis di Indonesia, mungkin juga di dunia ya. Setelah dia jadi bisnisnya, kemudian sibuk dengan operasional ya, itu sibuk membangun bisnis lah. Jarang yang berpikir bahwa di dunia itu ada 3 kepastian. Tahu nggak Mas? Ada 3 kepastian di dunia ini. Apa aja tuh? Meninggal? Oke, pasti. Ya. Meninggal. Kedua? Saya lupa lagi. Saya lihat contekan saya mana ya? Gue nggak ada ya. Yang kedua perubahan. Ya. Kan perubahan itu pasti. Perubahan. Pasti. Yang terakhir? Takdir. Oh, bukan. Bukan takdir. Yang terakhir itu adalah pajak. Pajak Pajak itu adalah sesuatu yang pasti. Bangun tidur langsung kena pajak tuh. Kenapa? Kita pakai segala macam itu kan sudah kena pajak otomatis ya. Kita jalan tol segala macam sudah kena pajak. So ada dari belakang ada pajak, perubahan. Dan kematian. Ya. Saya setengahkan sekali lagi kematian itu adalah kepastian. Betul. Ya. Nah, sesuatu yang sedangkan bisnis itu bukan sebuah kepastian. Ya kan? Ya. Kan kita tidak bisa memastikan hari ini untung berapa, hari ini omset berapa. Betul. Tidak pasti. Semua dalam bisnis tidak pasti. Tetapi ada kepastian itu adalah kematian. Nah, belum pernah atau jarang sekali para pebisnis itu memikirkan kalau pada saat kepastian itu menjemput, apa yang terjadi dalam bisnisnya. Kegelisahan ya. Kira-kira apa kalau begitu tiba-tiba nih, Nauzubillah min dzalik, nanti siang kita dijemput, sedangkan kita punya karyawan, punya bisnis, punya pelanggan, punya vendor, apa yang terjadi? Stuck begitu aja. Siapa yang tanggung jawab kepada karyawan kita? Siapa yang tanggung jawab kepada pelanggan kita? Siapa yang tanggung jawab kepada vendor-vendor kita? Siapa yang tanggung jawab terhadap usaha kita? Siapa yang tanggung muda ya? Kita udah meninggal masalahnya kan gitu kan? Ya, nah itu kadang-kadang sibuk dengan operasional, membangun bisnis, tapi lupa mempersiapkan regenerasinya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang besar dia, tapi begitu dia meninggal, bahkan istrinya nggak bisa melanjutkan, anak-anaknya sekolah di luar negeri, misalkan ya, atau sekolah-sekolahnya sudah tidak berhubungan dengan bisnis bahkan. Nah, di luar koridor yang mau diteruskan ya. Dan kemudian malah kena tanggung jawab hutang atau tanggung jawab membayar yang berhubungan dengan bisnisnya. Sehingga orang yang meninggal atau almarhum itu yang meninggal, siapapun itu, meninggalkan air mata. Sedangkan bisnis itu harus meninggalkan mata air sebenarnya. Sumber mata air ya. Sumber mata air. Tapi karena kita tidak mempersiapkan menjadi sumber air mata. Nah, berhubungan dengan gimana cara tadi regenerasi Coach. Banyak di kampus Umar Usman ya, dan pastinya banyak di luar sana. Anak tidak mau meneruskan bisnis orang tuanya. Kenapa kira-kira? Cara tanggung jawab yang tadi kali Coach gitu. Karena
Satu mungkin menurut saya itu tanggung jawab yang besar gitu kan. Bisa nggak nih gue jalanin atau enggak. Terus mungkin ilmunya nih Coach nih yang kurang paham juga. Kalau menurut saya sih insan muda ya. Sekarang saya contoh realnya aja. Yeah. Salah satu klien saya bisnisnya adalah jual oli. Punya anak 2 cewek semua. Sekolahnya di fashion, satu lagi di kuliner. Kira-kira anak itu mau nggak melanjutkan bisnis oli orang tuanya? Itu ya bingung gitu. Betul kan? Soalnya nggak ada yang satu koridor ya Coach ya. Dia tidak mempersiapkan ya. Dan beda zaman. Iya. Zaman sekarang jualan oli buat apa? Tuh. Maksudnya nggak gue banget lah. Iya. Gue pengennya fashion lah, kuliner lah, desain, visual apa segala macam. Betul. Tapi tidak dipersiapkan sejak awal. Ini bisnis keluarga loh. Nggak pernah ngomong, nggak pernah ada obrolan. Ya kenapa? Karena orang tuanya sudah sibuk dulu. Ya nggak sempat ngobrol sama anaknya, sama keluarganya. Ini kalau sewaktu-waktu bapak nggak ada atau ibu nggak ada, siapa yang akan seperti ini? Siapa akan melanjutkan? Ya, jadi ada juga yang sudah mempersiapkan, tetapi anaknya terpaksa, gitu ya. Ya sudah karena orang tua yang ngasih, ya udah deh. Terima aja gitu ya. Iya. Kira-kira kalau si penerus ini merasa tertekan, merasa terpaksa, apa yang terjadi? Kekacauan sih Coach. Apa? Kira-kira kalau udah kekacauan berarti apa? Kalau dia tidak ikhlas menerima pekerjaan atau bisnis orang tuanya. Mungkin bisnisnya akan kolaps gitu kan, bisa terjadi Coach ya. Paling lama 6 bulan atau setahun lah. Habis itu hilang. Kalau anaknya ya sudah, orang tua udah nggak ada. Kalau begitu masih ada orang tua masih iya. Begitu nggak ada, klek. Nah, putar otak sendiri gitu. Aduh. Itu dia ya. Jadi yang di sini yang membedakan adalah satu value. Karena value seorang anak dengan orang tua jarang banget, apalagi ngomong tentang usaha. Betul. Itu sangat berbeda. So tipsnya buat teman-teman yang memiliki bisnis dan ingin diwariskan kepada anak-anaknya, maka yuk kita samakan value itu sejak awal. Nah, metode second generation Coach itu sudah diobrolkan di kampus bisnis Umar Usman kan, udah disiapkan gitu. Ada yang pernah cerita nggak sih Coach? Oke. Nah ini uniknya. Jadi secara kalau materi tidak ada, tetapi itu muncul pada sesi coaching. Kan kita ada sesi coachingnya ya. Iya. Nah setiap mahasiswa itu didampingi oleh seorang coach gitu. Nah seorang coach mendampingi beberapa mahasiswa. Tetapi dedicated selama dia di kampus Umar Usman ya coachnya dia gitu ya. Sehingga coach ini paham perjalanan dia mulai semester 1 semester 2. Kemudian paham kebanyakan ya pada saat coaching itu pertama kali yang dibahas bukan bisnisnya. Apa tuh Coach? Dirinya. Dikulik dulu. Itu dia. Karena seorang pebisnis kalau belum kelar sama dirinya, buat apa? Pasti bisnisnya berantakan. Nah baru ketahuan, oh ternyata, salah satu contoh ya, ternyata dia terpaksa. Nggak berani ngomong sama orang tuanya bahwa dia nggak suka bisnis ini. Lah kalau saya coaching sama bisnisnya, nggak akan jadi. Ya, kemudian ada juga, coach saya ini sebenarnya senang mau, tetapi orang tua saya nggak trust sama saya. Nggak percaya. Iya. Oke. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah punya istri. Betul. Udah punya buntut juga. Sudah punya buntut juga. Ketahuan di sini. Pernah nggak ya dikasih tahu sama istri ya sesuatu tapi mas nggak memperdulikan atau nggak percaya. Tetapi begitu ada orang lain yang ngomong, langsung percaya. Padahal materinya sama. Iya. Pernah seperti Sering itu? Banget, atau sebaliknya? Iya. Atau sebaliknya. Betul. Kira-kira kenapa? Karena kita sering interaksi ya, Coach ya, maksudnya sering ketemu gitu kan. Setiap hari. Sehingga ya udah kayak udah biasa gitu Coach. Kecuali yang tadi Coach sampaikan ada orang lagi yang ngasih tahu kita, oh ternyata bener cross checknya gitu. Oke. Karena ada dua nih. Karena kita tahu keseharian kita, keseharian dia. Baik buruknya kita tahu. Ya. Yang kedua bisa jadi dia adalah part of problem. Iya. Sehingga trust kita kepada pasangan, kepada keluarga dalam beberapa hal
itu nggak dapat. Ya, nah sama seperti kalau seorang anak diberikan bisnis oleh orang tuanya, saya tahu anak saya sejak lahir, saya tahu dia pernah ngapain aja. Tiba-tiba saya kasih bisnis, kemudian saya mau kasih tanggung jawab 100%. Oh, sorry. Tapi kok kayak gitu challenge juga nggak sih, Coach, buat anak itu, Coach? Loh, makanya itu kan challenge-nya. Dia mau, ya kan kalau tadi yang pertama kan tidak mau. Ini dia mau, tetapi orang tuanya nggak trust sama dia. Tapi di kampus Umar Usman ini diajarkan untuk bagaimana bisa orang tua itu bisa memberikan kepercayaan. Nah, di sini uniknya ya. Jadi itu salah satu metode juga iya, kan, Coach, jadi ya? ada sesi bahwa kita ketemu dengan orang tua. Ditemuin gitu. Ada sesi Zoom. Oh, ya, Zoom. Nah, tapi kedepannya insya Allah kita akan ada program gimana khusus untuk yang second generation ini yang punya bisnis, family business, kita akan jadi mediator, ya, antara apa yang diinginkan orang tua dengan apa yang diinginkan oleh anak, apa potensi yang dimiliki oleh anak, dan kemudian apa yang diinginkan dan punya planning dari orang tua. Nah, ini kita akan temukan. Karena kalau mereka ngobrol, biasanya nggak nyambung, karena punya ego masing-masing di sini. Sebagai anak, sini sebagai orang tua. Nah, butuh orang tiga. Nah, itu sebagai seorang coach. Gitu. Kalau dari sudut pandang coach sendiri nih terkait second generation nih, Coach, itu bagaimana terkait perkembangan untuk anak-anak milenial dan Gen Z sendiri, Coach? Gitu. Maksudnya kan gini, pasti ada warna dong. Dari awal bentuk mungkin dia 3 angkatan nih untuk menjalankan usaha ini, tetapi di saat dipegang sama 3 anaknya ini, tapi value-nya itu berbeda, Coach. Kalau dari sudut pandang Coach itu seperti apa ya, Coach, ya? Iya, jadi benar sekali bahwa dalam bisnis itu ada 3 hal. Ada proses, ada people, ada value. Ya, kebanyakan orang tuh langsung ngomong di proses. Ya, proses itu mulai dari, baiknya dalam bisnis kan banyak proses ya. Betul. Mulai dari inovasi, produksi, marketing, sales, promotion, segala macam itu di operation. Ya. Nah, kalau ada masalah di operation, maka kita langsung cari tahu, ini siapa nih penanggung jawabnya? Which is adalah people. Betul. Ya kan? People. Nah, kita lihat people itu kenapa diberikan tanggung jawab tapi tidak optimal. Ya. Kenapa ada 2 orang ini yang mungkin pendidikannya, kapasitasnya bagus, tetapi ada satu yang tidak optimal. Kenapa? Karena masing-masing punya apa disebut dengan value. Nah, value dari people kadang-kadang atau seringkali nggak nyambung dengan value dari perusahaan. Jadi yang terjadi, mereka sama-sama kerja dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi tidak bekerja sama karena value-nya beda-beda. Apalagi di dalam value perusahaan. Nah, itu sesuatu yang challenging banget. Kenapa? Bayangkan kalau dalam suatu usaha, bagian keuangan adalah bapaknya, contoh ya. Kemudian yang CEO-nya adalah ibunya karena itu mungkin bisnis kuliner gitu ya. Karena ibunya dulu yang mengawali. Kemudian bagian inovasinya atau marketingnya adalah anaknya. Ketemu dalam sebuah rapat, kemudian si ibu menegur anaknya karena marketingnya nggak benar. Kemudian ibu juga mempertanyakan keuangan kepada bapaknya. Kalau tidak paham posisinya pada saat itu sebagai seorang dalam kapasitas sebagai pebisnis, maka yang muncul adalah saya suaminya, saya anaknya. Benar nggak? Betul. Begitu ditegur, loh kok istri saya negur saya ya? Iya. Atau loh ibu ini kok negur saya padahal saya sudah bekerja luar biasa. Egonya muncul. Ya kan? Nah, begitu ego muncul, besok ada rapat lagi gak datang. Akan sendiri-sendiri ya, Coach, ya. Sendiri. Karena egonya itu tidak bisa membedakan antara kapasitasnya sebagai seorang keluarga, anggota keluarga dengan dia di posisinya di dalam sebuah perusahaan tersebut. Bisnis ya, Coach. Iya. Nah, berarti ini benar juga dong, Coach. Ibaratnya tidak mengenal keluarga dan tidak mengenal sahabat ya, Coach, ya, kalau bisnis itu ya, Coach, ya. Yes. Jadi kita harus profesional.
Apalagi di dalam bisnis keluarga ya Coach ya. Apalagi. Nah, sampai kalau kita melihat pengalaman beberapa perusahaan keluarga yang besar-besar gitu ya, yang sudah konglomerasi, mereka punya apa yang disebut dengan undang-undang keluarga. Oh, ada juga Coach? Ada, namanya bahasa Inggrisnya saya lupa ya, tapi kita sebutnya undang-undang keluarga. Oke, sampai ya nanti kamu jodohnya siapa itu harus tahu kita. Kenapa? Ini perusahaan keluarga. Jangan sampai kamu dapat jodoh yang membuat usaha ini menjadi berantakan misalnya, contoh. Ya, sampai kalau di Jawa tuh ada bobot bibit bebet. Nah, sampai ada sebuah perusahaan keluarga itu yang sampai ke sana. Oke. Supaya bisnis ini ke depannya itu sustain, tidak dipengaruhi oleh pasangan yang beda bibitnya, bebetnya, bobotnya. Nah, sampai ke sana. Ya itu ekstrim banget sih gitu. Nah, Coach, karena keterbatasan waktu kita juga nih Coach Yes. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Coach untuk insan muda nih gitu untuk mengembangkan bisnisnya ataupun mau meneruskan usaha keluarganya nih Coach. Yes. Silakan Coach. Oke, baik. Terima kasih. Pertama kali seperti tadi saya sampaikan, kita perlu kuat identitas siapa diri kita, gitu ya. Mengapa kita memulai sebuah bisnis ini? Nah, itu kita sebagai seorang pengusaha perlu punya identitas. Nah, begitu identitas kita kuat, maka kita punya apa disebut dengan value. Ya, karena beda identitas, beda value. Kalau kita sebagai seorang karyawan, itu pasti value-nya beda dengan seorang pebisnis. Oke? Nah, setelah value-nya kuat, maka muncul namanya belief. Ya, identitas, value. Belief. Belief adalah sebuah keyakinan terhadap apa yang dia ucapkan, dia pikirkan. Ya, dari situ baru kita akan ngomongin segala macam tentang proses dari bisnis. So, banyak orang-orang sana mengawali dari how to, gitu ya. Saya sebagai seorang business coach, saya mengawali dari why-nya dulu. Identitasnya kuat, ke belakangnya gampang. Ya, karena bisnis itu sekali lagi saya punya moto gitu ya, bisnis itu rugi itu dijamin. Betul. Nah, ya kaya itu bonus. So welcome to orang-orang yang berani menentang dirinya, kekuatan dirinya, mengeksplor dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Coach Ruli. Nah, itu insan muda. Jadi kalau kalian mau mengembangkan bisnis keluarga ataupun mau membuka bisnis baru, harus tahu dulu why-nya dulu. Yes. What baru how to. Jadi nggak tutup sedini mungkin ya usahanya ya Coach ya. Gitu. Karena ada sesuatu diperjuangkan. Betul sekali, apalagi bisa bermanfaat bagi orang banyak dan membuka usaha, peluang usaha untuk orang banyak. Demikian insan muda obrolan kita pada kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and share YouTube-nya Dede TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.